Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat wal afiat. Hingga saat ini kita bisa hadir untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya kepada junjungan alam, revolusi alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita yang senantiasa tentunya mengikuti apa-apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tausiah tarawih ini, alhamdulillah saya dikasih judul tentang kekeliruan orang yang berpuasa. Nah, maka saya ambil kalau kekeliruan kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, mungkin orangnya nggak mau belajar, betul? Maka harus belajar. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah limatin. Tolabul ilmi itu wajib agar ibadah-ibadah kita senantiasa memenuhi syarat dan rukunnya dari ibadah itu sendiri. Maka kalau ada orang yang berpuasa yang kekeliru atau keliru,
ya, atau ibadah-ibadah yang lain tidak memenuhi syarat dari ibadah itu sendiri, tentunya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin orangnya maaf nih ya, sok tahu, saya sepenting puasa Pak Ustadz, sepenting sholat. Padahal lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan niat, ya. Maka saya ambil niat ini dalam kumpulan kitab-kitab hadis yang Darussalam kalau sampaikan setiap subuh ini, yaitu hadis yang pertama tentang an-niyat. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Attalib, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini yang terkenal, yang familiar, kita sering innamal a'malu binniyat Pak Ustadz. Betul. Nah, secara hadis panjangnya seperti ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma ta'nawa wa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha famin fahijratuhu ila ma hajaraha ilaihi rawahul Bukhari Muslim. Yang kurang lebih artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal disertai dengan niat. Setiap amal seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Karena niat itu, ya, karena niat itu siapa saja yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, melakukan hijrah demi mengagungkan Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia tertuju kepada Allah dan Rasulnya, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asbabul wurudnya. Tapi khitabnya adalah untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amaliyah kita yang kita lakukan, baik wajib, sunnah ataupun mubah, maka itu tergantung daripada niatnya. Kita lanjutkan. Nah, tetapi siapa yang niat melakukan hijrah demi kepentingan dunia yang akan diperolehnya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sebatas kepada sesuatu yang menjadi tujuannya. Artinya hijrah orang-orang yang karena duniawi, karena dia ingin nikah dengan orang Madinah misalkan, karena kita niatnya untuk hal-hal yang lain selain kepada Allah, maka niatnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat di dalam Safinatun Najah ada tingkatan-tingkatan niat, ya. Yang pertama yaitu tingkatan niat di dalam kitab Safinah, yaitu an-niyatu salasu darajat in kanatis sholatu fardhu wajaba qasdul fi'li wat tabi'in wal ghardiyatu wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin au zati sababin wajaba qasdul fi'li wat tabi'inu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat al fi'lu usalli wat tabi'in zuhra, dan seterusnya. Ya, artinya yang pertama yaitu artinya niat, tingkatan niat di dalam Safinatun Najah itu ada 3. Apabila sholatnya sholat fardu, apabila ibadahnya kita ibadah fardu, mohon maaf kalau pakai usoli ya, maaf Bapak ya Bu ya,
Karena mungkin ada saudara kita yang tidak pakai usolli, yang kita biasanya pakai usolli sejak kecil itu. Ya misalkan usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, arba raka'atim mustaqbilal qiblati, misalkan ma'muman lillahi ta'ala. Maka ini ada penjelasannya, artinya maka wajib ada tujuan berbuat ataupun qasdul fi'li, ya. Qasdul fi'li ada tujuan, ada actionnya. Saya niat sholat tapi cicing di imah misalkan. Saya ingin berangkat haji tapi tidak pernah berusaha untuk membuat nabung dulu, ya misalkan. Saya ingin zakat tapi tidak pernah ada actionnya, cuma diam di rumah. Maka ini qasdul fi'linya, niat dibarengi dengan perbuatan. Maka ada niat orang yang cuma cukup dalam hati. Kita pun ketika niat pun, ketika sholat pun di dalam hati, dibarengi dengan ta'yin, artinya yang jelas. Sholat apa yang dia nyatakan? Maka di sini ta'yin artinya menyatakan kefarduannya. Paham Pak Bu? Paham belum nih? Oke, kalau belum paham gini. Niat saya sholat isya misalkan usolli fardul isya'i arba raka'atim mustaqbilal qiblati. Nah, usolli fardul isya'i itu namanya ta'yinnya, ada action kita datang. Nah, menyatakan sholat isya itu 4 rakaat fardu, kefarduannya sholat isya sholat fardu. Maka disinilah kita pun berpuasa, niatnya niat karena Allah. Coba kita lihat. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Ada ta'yinnya, menyatakan kita wudunya, ada menyatakan tentang apa yang kita lakukan ibadah itu, ya. Fardu kita misalkan nawaitu soma ghadin an adai fardus syahri ramadhana. Nah, ini ada pernyataan ramadhana hadhis sanati fardhu. Nih ta'yinnya menyatakan ini puasa wajib di bulan suci Ramadan. Maka di sinilah kita perlunya belajar dan belajar. Jangan merasa puas dengan ilmu yang ada pada diri kita. Yuk kita selagi ada di masjid ini ada sarana untuk bertolabul ilmi, datang untuk mencari ilmu. Agar ibadah kita kayak tadi, ibadah puasa dengan banyak kekeliruannya karena mungkin tidak pakai ilmu. Yang kedua, dia mungkin merasa tahu bahwa puasa yang penting puasa, padahal ada rukun dan sabab-sababnya yang kita lakukan. Betul? Yang kedua, apabila sholatnya sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad apal Pak Bu? Sholat sunnah yang ada sebabnya yang mengiringi sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat 5 waktu namanya sholat sunnah nawafil, ya. Sholat tahajud, misalkan sholat hajat, sholat duha, ya misalkan ini sholat nawafil. Kalau sholat 5 waktu, sholat sunnah mu'akkad, ya, sholat sunnah rawatib, yaitu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan sholat sunnah tarawih. Maka kalau orang kita yang mungkin yang tidak punya ilmu ataupun nggak mau belajar, ya saya mah sholat tarawih dulu Pak Ustadz, nanti ba'diyah isyanya setelah tarawih. Itu kebalik karena tidak pakai ilmu. Maka kita harus belajar. Maka kita agar puasanya benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yuk kita jangan malas, harus kita giat girohnya, ya, semangatnya untuk beribadah, bertolabul ilmi, untuk menambah wawasan kita agar ibadah-ibadah kita ke depannya lebih baik, lebih sempurna, dan tentunya kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, maaf satu lagi ini, apabila sholatnya sholat sunnah mutlak. Nah ini sholat mutlak artinya sholat yang tidak dibatasi waktunya, maka tidak ada ta'yinnya, tidak ada pernyataan sholat mutlak ba'da isya misalkan, sholat mutlak ba'da duhur, nggak ada. Sholat mutlak kapan saja, tapi ada qasdul fi'linya, artinya ada actionnya. Saya mau sholat mutlak daripada cicing di imah misalkan, wudu dengan baik, dengan sempurna, baru sholat Allahu Akbar 2 rakaat. Silakan niat saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi mungkin yang saya beri
tugas tadi, artinya orang yang berpuasa yang dengan banyak kekeliruannya, ya kemungkinan tadi orangnya nggak mau belajar, orangnya sok tahu misalkan, malas untuk belajar. Maka yuk Ibu, ini semangat bagi kita, termasuk saya sendiri, ayo kita setiap subuh ada pengajian-pengajian, belajar dan belajar. Ya, jangan merasa bosan tentang ilmu Allah. Betul? Yuk, sisihkan waktu kita, gunakan amanah dari Allah ini, kesehatan dan sebagainya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi agar ibadah kita lebih baik dari ibadah-ibadah sebelumnya dan tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Yuk kita belajar merealisasikan, mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.